Pribadi Roh Kudus, pribadi yang hadir dalam kehidupan setiap orang percaya ketika dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus sebagai materai bagi setiap orang percaya dan menjadi milik Bapa sepenuhnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, peran aktif Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya tentunya tidak pernah terlepas dari kebenaran firman Tuhan. Ketika orang berusaha memisahkannya, maka terjadi kekacauan, pasti terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, saudara, di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat 14 dikatakan demikian. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku sebab Ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dari pembacaan dua ayat ini kita bisa menemukan ada tiga peran aktif Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama adalah Roh yang menginsafkan. Dia menginsafkan akan dosa, yaitu apa? Supaya setiap orang percaya ketika terjadi perbuatan dosa digiring kepada pertobatan. Ketika Roh Kudus hadir, maka terjadi perubahan, maka terjadi penyucian, maka terjadi yang namanya pertobatan yang muncul keinginan itu dari dalam, bukan dari luar saja. Kemudian dia menginsafkan orang percaya akan kebenaran. Kenapa ini penting? Karena kebenaran itu seharusnya membawa kepada iman. Sehingga hidup kita bukan karena melihat tetapi karena percaya. Dia juga menginsafkan orang percaya akan penghakiman, artinya adalah mengingatkan kepada setiap orang percaya betapa pentingnya hidup di dalam ketaatan, bukan pada pemberontakan. Peran yang kedua adalah Roh yang memimpin. Dia, Roh Kudus itu memimpin kepada seluruh kebenaran yang dinyatakan di dalam Kristus. Supaya apa? Supaya orang percaya hidup menurut apa yang Yesus ajarkan, menurut apa yang Yesus teladankan. Sehingga apa? Sehingga pada akhirnya Roh Kudus menggiring setiap orang percaya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan yang ketiga adalah Roh itu adalah Roh yang memuliakan. Siapa yang dimuliakan? Yaitu Yesus Kristus. Ketika yang dimuliakan selain Yesus Kristus, pastinya itu bukanlah pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus selalu memastikan kita untuk terus memuliakan Yesus Kristus Tuhan. Yang kita sembah, Dialah Juru Selamat satu-satunya bagi kita. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi kita bisa simpulkan bahwa ketika ada peran aktif Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, maka setiap orang percaya digiring terus kepada pertobatan. Maka setiap orang percaya menjadi suka akan kebenaran. Maka setiap orang percaya selalu memuliakan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.